Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan nilai-nilai ketauhidan dalam pelaksanaan ibadah salat. Sebelumnya kita sudah membahas kedudukan doa iftitah dalam salat. Nah, sekarang kita akan masuk pada proses berikutnya, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelum masuk dalam pembacaan surah Al-Fatihah dalam salat, sebelumnya disunatkan membaca Al-Isti'adzah. Al-Isti'adzah. Apa itu Al-Isti'adzah? Meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan dengan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi sebelum masuk dalam Al-Fatihah, kita disunatkan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal demikian sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan membaca isti'adzah sebelum Al-Fatihah itu adalah sunat. Pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat kuat dalam mazhab Hambali. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Atha, Imam Al-Auza'i, dan beberapa ulama yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kalian membaca Al-Quran, Al-Fatihah adalah Al-Quran, maka apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz, kata Allah, maka mintalah pertolongan daripada Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh ini adalah alasan, hikmah atau asrar, rahasia kenapa disunatkan membaca isti'adzah tersebut dalam salat, khususnya sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Asrarus Shalah membahas panjang lebar tentang masalah ini. Di antara alasan
besar kenapa kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam salat. Yang pertama adalah karena salat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Sebagaimana beberapa hadis yang sering kita dengar, kalau salat beres, maka manusia dijamin selamat di hari akhirat. Yang lain-lain kurang, kalau salat beres bisa ditutup. Fa idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau salat beres, maka seluruh yang lain bisa tertutup dengan salat. Salat adalah ibadah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Daripada seluruh ibadah yang ada dalam Islam, salat adalah media yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Maka syaitan tidak membiarkan seorang hamba itu begitu dekat dengan Allah. Syaitan tidak membiarkan hamba itu selamat di hari akhirat. Syaitan tidak menginginkan itu. Karena sampai kapanpun syaitan membawa kedengkian, iri hati, mulai daripada pertama manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika syaitan mengetahui salat adalah ibadah paling utama dalam Islam, paling besar, paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah, syaitan masuk berusaha keras, habis-habisan, bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah melalui ibadah salat ini dirusak oleh syaitan. Melakukan segala cara agar orang salat itu tidak berada dalam salat. Tubuhnya dalam salat, pikirannya kacau entah kemana. Itu usaha syaitan. Maka inilah alasan pertama Allah katakan, fasta'iz billah. Kamu manusia tidak akan mampu melawan syaitan. Syaitan itu terlalu kuat, terlalu besar kuatannya, terlalu pintar. Fasta'iz billah. Maka wahai hambaku, minta tolonglah kepadaku. Fasta'iz billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dibaca sebelum Al-Fatihah. Dibaca sebelum Al-Fatihah. Jawabannya, ini jawaban kedua, kenapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca dalam salat khususnya sebelum Al-Fatihah. Jawabannya karena Al-Fatihah adalah momen terpenting dalam salat. Karena apa momen terpenting? Karena Al-Fatihah lah awal dimulai dialog hamba dengan Allah. Jadi syaitan paham itu. Al-Fatihah, maka kata sebagian ulama, Al-Fatihah jauharus salah. Al-Fatihah itu permatanya salat. Inti salat, hal utama dalam salat. Kenapa Al-Fatihah permatanya salat? Karena ketika seorang hamba dalam salat membaca Al-Fatihah, ketika itulah dialog pertama dia mulai dengan Allah. Jadi kita ini dalam salat berdialog dengan Allah ini, bukan dengan manusia, bukan dengan presiden, bukan dengan gubernur, bukan dengan pejabat, bukan dengan orang kaya raya, pencipta seluruh raja-raja dunia. Dengannya kita berdialog dengan Allah, pencipta seluruh alam. Dan itu dimulai dalam Al-Fatihah. Maka syaitan tidak membiarkan ini terjadi. Syaitan tidak ingin dialog itu terjadi antara kita dengan Allah. Seperti tadi dia mencari segala cara untuk membuyarkan pikiran kita.
Padahal setiap bacaan kita dalam Al-Fatihah itu Allah menjawab. Nanti akan kita bahas di pertemuan subuh Jumat depan. Bagaimana ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab langsung apa jawaban Allah. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab langsung, ada jawabannya. Maliki Yaumiddin, Allah menjawab langsung. Di proses dialog seorang hamba dengan Allah dalam salat itu dimulai dan paling sakral itu dalam bacaan Al-Fatihah. Maka syaitan berusaha keras untuk menghalangi fokus dialog itu. Seperti kita misalnya mau berbuat baik dengan seseorang, mau damai, maka syaitan mencari segala cara menghalangi agar kita selalu konflik, selalu ribut. Itu dengan manusia. Apalagi ketika kita ingin dekat dengan Allah, ingin berdialog langsung dengan Allah, maka syaitan melakukan segala cara. Ini alasan yang kedua, kenapa sebelum baca Al-Fatihah, yang merupakan momen yang paling sakral dalam salat, disunatkan kita meminta bantu dulu kepada Allah, agar kita diselamatkan daripada godaan syaitan tadi. Silakan dipraktekkan, dan sudah dicoba oleh para ulama. Orang-orang khusyuk dalam solat. Beda rasanya ketika mereka sebelum baca Al-Fatihah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru baca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah seterusnya. Beda rasanya dengan orang ketika baca Al-Fatihah dia tidak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda rasanya. Coba dirasa-rasa, dipraktekkan. Terus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. Karena memang Allah akan membantu kita sehingga dialog kita dengan Allah lebih fokus. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, dan masih banyak alasannya, tapi ini tiga yang paling besar, kenapa kita harus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alasan yang ketiga, ketika hamba membaca Al-Quran, dan Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab Al-Quran. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Malaikat itu turun, bergabung bersama orang yang membaca Al-Quran. Dan itu banyak hadis. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih, fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang baca Al-Quran, apalagi Al-Fatihah, induknya Al-Quran, maka kata Rasulullah, wahwa mahirun bih, dan dia pas bacaannya, fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Malaikat datang rame-rame, berombongan, mendekati orang yang membaca Al-Quran. Maka timbul kesejukan, timbul ketenangan. Bagaimana malaikat datang? Itu terjadi pada seorang sahabat Rasulullah namanya Usaid bin Hudzair. Sebagaimana diriwayatkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudzair. Ya, sahabat Ansar. Usaid bin Hudzair. Sudah malam yang sunyi, yang senyap. Usaid bin Hudzair baca Al-Quran di teras rumahnya. Baca Al-Quran dalam kesunyian malam, kesenyapan malam. Dia baca Al-Quran. Nah, di sampingnya, di teras itu dia ikat kudanya. Dan anaknya tidur di dekat itu. Ya, baca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, terus dia baca Al-Quran, tiba-tiba fajtalat farsuhu. Kuda yang diikat di dekat dia itu tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba berputar. Meloncat-loncat berputar. Maka Usaid bin Hudzair menghentikan bacaannya. Karena melihat kudanya ini tidak seperti biasanya, bergerak, berputar-putar. Kemudian Usaid bin Hudzair menghentikan bacaannya.
Ternyata kudanya itu pun berhenti. Kemudian Usaid bin Hudhair melanjutkan bacaan Al-Quran. Kembali kuda itu bergerak-gerak, memutar-mutar, menggerak-gerakkan kakinya, meloncat-loncat. Kemudian Usaid bin Hudhair menghentikan bacaannya. Kuda itu pun berhenti. Kemudian Usaid bin Hudhair membaca lagi Al-Quran. Kuda itu kembali bergerak-gerak, berputar-putar, berloncat-loncat. Maka Usaid bin Hudhair takut kalau kuda ini bergerak kuat bisa mengenai anaknya Yahya ketika itu sedang tidur, masih kecil. Maka Usaid bin Hudhair menutup Al-Qur'annya, pergi mengarah ke kuda, mendekati kuda. Tiba-tiba Usaid bin Hudhair melihat ke arah langit. Fa idza hiya dhillah. Nampaklah di atas langit, ya, ada awan berbentuk payung yang berkilau-kilau. Kemudian tiba-tiba menghilang. Besoknya Usaid bin Hudhair berjumpa Rasulullah dan menceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa semalam. Kata Rasulullah, itulah para malaikat yang menyimak bacaan Al-Quranmu. Seandainya engkau terus membaca sampai subuh, maka semua yang datang salat subuh akan melihat kehadiran malaikat tersebut yang berkilau-kilau, bercahaya-cahaya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, apalagi Ummul Kitab, induknya Al-Quran, para malaikat turun bergabung menikmati. Ini tidak diinginkan oleh syaitan. Ketika kita baca Al-Quran, syaitan mencoba mendekat. Ketika syaitan mendekat, malaikat menjauh. Kalau malaikat mendekat, syaitan menjauh. Syaitan mendekat, malaikat menjauh. Tidak mungkin, tidak bisa berjumpa hitam dan putih itu. Tidak bisa berjumpa malaikat dan syaitan. Maka agar malaikat bisa hadir, Rasulullah mengajarkan kepada kita, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, termasuk Al-Fatihah dalam salat, maka bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya agar malaikat bisa ikut bergabung bersama kita. Jadi dalam proses salat ini syaitan berusaha keras. Makanya ada nanti juga disunatkan, misalnya kita sedang salat, tiba-tiba kita memang kacau sekali, tidak khusyuk, entah kemana-mana pikiran dibawa. Itu bahkan disunatkan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Karena memang ada syaitan itu. Dia berusaha keras untuk merusak dialog kita dengan Allah. Dia berusaha keras untuk merusak posisi kita sangat dekat dengan Allah, yaitu melalui salat. Maka atas landasan inilah hendaknya sebelum membaca Al-Fatihah, jangan lupa kita disunatkan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan tentang kedudukan Al-Fatihah dalam ibadah salat. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.